ingin bersaksi ya, menceritakan kemurahan Tuhan yang diberikan dalam kehidupan saya ya. Mungkin teman-teman kan juga tahu kalau memang saya asalnya dari Muslim, di mana kehidupan keluarga saya awalnya selalu beranggapan saya ini orang yang bodoh, orang yang nggak bisa apa-apa, orang yang nggak punya apa-apa. Bahkan pada saat saya pertama kali menerima Yesus, keluarga saya meninggalkan saya, mengucilkan saya, bahkan seluruh keluarga, maksudnya anak saya pun juga meninggalkan saya pada waktu itu, hingga hampir sekitar 5 tahun. Tapi puji Tuhan setelah Tuhan memberikan kemurahannya, Tuhan memberikan, karena saya selalu berpegang teguh pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membalikkan tangannya. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena cantiknya kita, karena gagahnya kita, karena kepintaran kita, tapi Tuhan menolong kita karena kita orang yang berdosa. Itu selalu saya imani, saya yakini, dan saya selalu berdoa. Saya nggak akan sakit hati untuk seluruh keluarga besar saya, seluruh orang-orang yang pernah melukai hati saya nggak pernah sakit hati. Kalau dulu sebelum saya mengenal Kristus, memang kepahitan itu ada. Tapi saat ini walaupun mereka berbuat sesuatu yang membuat saya sakit hati, saya selalu diam. Saya nggak pernah komen ataupun apa, saya nggak pernah itu. Saya selalu diam. Terus kalau misalnya hati saya nggak kuat, saya pergi ke kamar, saya berdoa sama Tuhan, saya menangis sepuas-puasnya. Setelah saya menangis, saya hanya berbahasa roh, dan puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan ketenangan dalam hati saya, dan saya bisa melalui semua. Ini merupakan suatu kesaksian saya. Kemarin, Tuhan itu sangat baik banget. Saya hanya berkata, kemarin itu adalah acara ulang tahun teman saya di gereja ya. Mereka itu kalau ada apa-apa itu selalu ngajak saya gitu loh. Ulang tahun, setelah ulang tahun itu padahal rencananya ingin membuat surprise buat teman kita yang ulang tahun tersebut. Mau buat surprise, tapi ternyata sesampai di sana, karena teman yang mau yang kita buat surprise itu adalah tukang potong rambut gitu loh. Tukang potong rambut. Habis itu, tapi sebelumnya paginya itu saya kan berdoa sama Tuhan. Jam 3 saya bangun, saya cuma batin tok gini loh. Tuhan, saya itu kepingin potong rambut, saya itu kepingin makan bakso, saya gitu. Cuma berkata gitu tok. Tapi gimana ya Tuhan? Saya hanya berkata gitu loh. Tapi Tuhan Yesus itu sangat baik. Pada saat saya di tempat teman saya gereja itu tadi, mau ngasih surprise, loh ternyata loh Tuhan itu bilang gini, ayo Bu Stefani, ada potong gratis ini di tempat saya. Ayo wis ikut potong kali gitu. Akhirnya, loh saya cuma batin gini dok, loh padahal saya yang nggak kontekan sama mereka, tapi kok mereka itu langsung tergerak, ayo Bu Stefani potong loh. Padahal saya cuma bilang sama Tuhan, saya tuh pengen potong, kepingin makan bakso gitu kan. Tapi ya emang Tuhan itu sangat luar biasa loh. Di sana saya dipotong rambut, saya cuma batin gini, Tuhan Engkau sangat baik. Padahal saya hanya berkata-kata batin Tuhan, tapi Engkau selalu menggenapi firman-Mu. Saya yakin ya Bapak, di saat Engkau dulu menyelamatkan saya, Engkau pun juga akan menyelamatkan seluruh keluarga besar saya. Saya bilang gitu. Terus kemudian rambut saya dipotong, habis itu loh. Setelah potong, kami tuh diajak makan bakso juga loh. Haleluya. Tuhan Yesus baik.
Saya diajak makan bakso, dibelikan bakso 7 mangkok waktu itu karena teman kita kan ada 7 semuanya ya. Kita makan bakso di situ. Saya bilang gini, haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Padahal saya cuma batin, tak lu Tuhan itu mengenapi. Jadi intinya buat teman-teman kita yang ada di Kasih Agape ini ya, waktunya ini sudah dekat. Banyak sekali tuayan, tapi sedikit sekali bekerja. Banyak sekali yang dipanggil, tapi sedikit sekali yang mau nganut, mau nurut sama Tuhan. Jadi sebesar apapun pergumulan kita, sebesar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan nggak sayang pada kita, tapi Tuhan itu sayang banget sama kita. Tuhan itu ingin kita itu jangan seperti kita itu diminta seperti Maria, ada juga kita diminta supaya seperti Marta. Kita seperti Marta bukan berarti kita hanya melayani, tapi Tuhan pun juga kadang ingin supaya kita itu seperti Maria, duduk di kaki Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan itu mengikis kedagingan kita. Itu yang saya rasakan, dan pergumulan ini itu selalu ada ya, selalu ada dalam tiap teman-teman semua. Saya yakin teman-teman juga mengalami hal yang seperti saya alami. Semua pergumulan yang kita alami, kalau misalnya kita sudah nggak kuat menghadapinya, angkat tangan saja sama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjawab kita melalui hamba-hamba Tuhan, melalui teman terdekat kita, ataupun melalui orang terdekat kita. Tuhan pasti akan memberikan jawabannya. Saya selalu berkatakan setiap hari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6, juga Mazmur 91, saya selalu baca banget setiap hari. Walaupun kalau menurut teman-teman ini merupakan adalah firman yang biasa, tetapi saya imani, saya yakini itu firman yang diberikan dalam kehidupan saya, dan puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih.